البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di kitab shalah bab sifat shalah, bab sifat salat. Disebutkan pada pertemuan telah lewat, yakni tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang beliau lakukan. Demikian juga ini gerakan kita ketika salat. Di antaranya adalah untuk kita sujud di 7 tempat, yaitu kening bersama dengan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kemudian 2 lutut, demikian juga ujung dari jari kaki. Kemudian juga untuk menempelkan kening dengan apa? Dengan hidung juga. Ini seperti itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 289. Ini tentang ketika kita sujud, bagaimana tangan yang kita, yakni ketika sholat itu. Wa Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza shalat, adalah beliau apabila salat, wa sajada, dan sujud. Bagaimana ketika sujud? Faraja baina yadayhi, maka beliau melenggangkan, ya, tidak dikempit, tidak ditempelkan ke, yakni samping kanan badan, tidak, tapi dibentangkan. Farraja, dilepaskan. Baina yadayhi, di depan beliau, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai tampak putih ketiak beliau. Demikian, ya, muttafaqun alaih. Jadi ketika sujud demikian keadaan tangan kita. Wa anil Bara' bin Azib, demikian juga dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadh kafaik, apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaik, dan angkatlah kedua sikumu. Itu. Jadi sikunya tidak ditempelkan ke bumi seperti anjing itu, tidak, tapi diangkat. Kemudian apa? Dilebarkan, ya, dilebarkan sampai kelihatan kedua ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mungkin menunjukkan apa? Beliau mungkin gamisnya kadang sampai ke siku saja, kan, seperti itu. Kalau gamisnya sampai ke dekat telapak tangan kan tidak kelihatan. Mungkin gamisnya sampai sekitar siku sehingga sampai kelihatan bayat ibtaihi, kedua ketiak beliau. Maka bagaimana hukum tafrij baina yadain fi sujud? Hukum, yakni melebarkan kedua tangannya ketika sujud. Sebutkan itu adalah istihbab. Ya, itu adalah disukai. Bahkan disebutkan hadis, tapi diperbincangkan, kalau kemudian terlalu lama sujudnya, boleh untuk ista'inu birukab, yakni dengan meminta pertolongan rukab, lutut, disandarkan tangannya, ya, sampai ke paha atau lutut itu. Tapi hadisnya diperbincangkan. Jadi bagaimana ketika sujud, kedua tangannya adalah dilebarkan, dibentangkan gitu, tidak menempel ke badan, dan diangkat sikunya. Kemudian mengangkat raf'ul mirfaqain, mengangkat siku anil ard, dari bumi ketika sujud. Ada larangan untuk menempelkan ke bumi, sebagaimana dalam hadis Anas Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, i'tadilu fi sujud, yakni adillah ketika sujud, sederhanalah, baguslah ketika sujud. Wala yabsutu ahadukum diraihi, jangan kemudian membentangkan salah seorang kalian kedua dhira, yaitu hastanya itu imbisatil qalb, seperti bentangannya anjing menempel hastanya itu. Hasta itu di bawahnya
lengan, ya, menempel ke bumi. Ini seperti ini. Ini perbuatan apa? Perbuatan anjing, tidak boleh. Lalu bagaimana dinaikkan sikunya? Itu. Lalu bagaimana sekarang kedua telapak tangan ini? Bagaimana keadaannya ketika sujud, ketika menempel di bumi itu? Berikutnya hadis nomor 291, wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, tapi hadis ini adalah dhaif. Hadis rawahatin dhaif karena Husaim bin Bashir yang an Asim bin Kulayb. Husaim bin Bashir ya tidak mendengar dari Asim bin Kulayb ini. Hadisnya dhaif. Tapi nanti akan dipelajari bagaimana permasalahan ini. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a faraja baina asabihi. Adalah ketika rukuk faraja, yakni tidak menggabungkan. Apa itu asabihi? Jari-jarinya. Jari-jari telapak tangannya itu tidak dikumpulkan, tapi tidak digabungkan. Tetapi dipisah-pisahkan itu. Ketika apa itu? Ketika rukuk kan menempel kemana? Ke lutut, toh? Berarti ketika menempel lutut itu dia apa? Tidak dikumpulkan, terpisah-pisah gini, menempel ke lutut. Wa idza sajada dhamma asabihi, ketika asabihu, ketika dia itu sujud maka dikumpulkan, dhamma. Dikumpulkan jari jemarinya ketika sujud itu. Tapi hadis ini dhaif, rawahul Hakim. Lalu bagaimana permasalahan ini? Kaifiyati wad'il asabi fi ruku' wa sujud. Meletakkan atau tata cara meletakkan jari jemari ketika rukuk dan sujud. Hadis tadi kalau sahih maka sebagai hukum, tetapi ada hadis yang lain disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah taala, hadis musii'us shalah, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, tapi di situ ada tambahan di riwayat Imam At-Tabrani. Fasbut yadaik ala rukbataik, ini mantapkan kedua tanganmu di lututmu. Ya, demikian. Maka seperti ini bagaimana? Ya, ini dengan tidak dikumpulkan. Kedua telapak tangan kan memegang lutut. Dimantapkan bagaimana? Yaitu dengan tidak dikumpulkan. Ini dipisahkan seperti ini, menempel ke lutut. Seperti hadis tadi. Ini ketika rukuk selesai. Ketika sujud bagaimana? Ada asar, ini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahih, soalnya saya mau di sini riwayat Ibn Abi Syaibah di musannafnya, sahih, yaitu apa? Bahwa beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, "Idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang kalian, falyastaqbil qiblah biyadihi." Hendaknya dia menghadap ke kiblat dengan kedua tangannya. Fa innahuma yasjudani ma'al wajh. Sesungguhnya kedua telapak tangan itu sujud bersama dengan wajah. Bagaimana berarti sujudnya? Yaitu dengan menghadap ke kiblat, kan? Menghadap ke kiblat tadi. Hadapkanlah ke kiblat, kan? Berarti menunjukkan kedua telapak tangannya itu jari jemarinya dikumpulkan, tapi tidak ngepal, tapi apa? Dilebarkan tapi dikumpulkan, tidak dipisah-pisahkan jari-jarinya itu. Gini jelas. Ketika sujud, karena supaya menghadap ke kiblat semua. Demikian juga jari jemari kaki kita dihadapkan ke kiblat, kan? Jangan kemudian malah tegak, itu enggak, tapi agak dimiringkan sampai dia itu menghadap ke kiblat. Paham ya? Ini demikian keadaan apa? Jari jemari ini. Nah, inilah yang kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi kita sebutkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di mana letak kedua tangan ketika sujud? Ya, saya sebutkan di sini. Kita sujud tadi sudah kita sebutkan bahwa apa? Sikunya diangkat, kemudian sampai kelihatan kedua ketiak, kan gitu. Kemudian sekarang tangannya sudah tadi disebutkan, yaitu apa? Kedua telapak tangan, jari-jarinya itu menghadap kiblat, sudah tahu. Sekarang diletakkan di mana? Apakah diletakkan di samping dada atau di samping yakni lengan atau bagaimana? Disebutkan di situ, mawdi'ul yadain, letak kedua tangan ketika sujud. Disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr, rawi Muslim, hadis rawi Muslim ini, falamma sajada wajahu baina kafaihi. Ketika sujud, Nabi meletakkan wajahnya itu di antara dua telapak tangannya. Lalu bagaimana letaknya berarti? Berarti kedua telapak tangan kita itu di samping wajah kita. Paham ya? Bukan di dekat lutut juga, atau di tengah, di pusar enggak, atau mungkin di lengan enggak, tapi di samping wajah. Paham? Itu letaknya di situ. Ketika sujud,
tangannya. Jangan ke depan sekali, malah sebagian orang malah kayak tidur itu. Anda, jadi di samping wajah kita. Ini ketika apa? Ketika kita sujud. Dan itu riwayat Imam Muslim ya. Yang dengan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kedua telapak tangan kita ini ya di samping wajah. Falamma sajada wajhahu baina kaffaihi. Beliau meletakkan wajahnya di samping kedua telapak tangannya ketika sujud. Di situ ada juga berbeda qaribatan min udunai. Dekat dengan kedua telinga. Ada riwayat itu juga. Istilahnya adalah sahih oleh Sahih Mobil di Sahih Musnad. Memang dia tadi sejajar dengan kepala kan, tapi jangan terlalu jauh. Sama-sama kan bisa jaraknya jauh juga, tapi letaknya dekat dengan telinga. Jadi ketika sujud itu telapak tangan itu tidak lebar sekali gitu. Memang sejajar dengan kepala, tapi jauh kali enggak, tapi dekat dengan telinga. Gitu, jangan jauh-jauh. Ini demikian. Keadaan ketika sujud. Kemudian disebutkan ucapan Ibnu Qudamah, wal kamal fi sujud di Al-Mughni beliau menyebutkan yang sempurna ketika sujud itu alal ard, di atas bumi, ayat doa jami' batni kafaihi, meletakkan semua dari perut telapak tangan ini, diletakkan semua, ya. Demikian juga jari jemarinya itu ke bumi, semuanya. Kemudian diangkat sikunya itu. Kalau kemudian mencukupkan sebagian dari perut telapak tangan ini, ajzahu, sah salatnya, tapi tidak sesuai sunnah, kan demikian. Kemudian berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang duduk bersila ketika salat. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dhaif, mu'al, berpenyakit. Dikatakan berpenyakit disebutkan oleh Imam Nasai, demikian juga Al-Marwazi. Beliau mengatakan Imam Nasai, la a'lamu ahadan rawa hadzal hadis ghairu Abi Dawud Al-Hafri. Aku tidak mengetahui yang meriwayatkan hadis ini selain dari Abu Dawud Al-Hafari ini, ya. Walaupun dia thiqah, tapi dia menyendiri. Ya. Demikian. Jadi mereka biasa para ulama kalau sudah ada hufat yang mengatakan hadis ini berpenyakit, biasanya dipegang ucapan itu karena mereka adalah penghafal hadis. Jadi demikian. Hadis ini adalah mu'al, berpenyakit. Kalau beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Aku melihat Nabi salat dalam keadaan mutarabbi'an, bersila. Rawi Nasai wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebuah Imam Nasai kemudian disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini akan ada nanti pembahasan salat ketika orang sakit, demikian juga orang yang melakukan safar. Kalaupun mengatakan sahih digiring kepada apa ketika sakit. Ini demikian. Tidak bisa duduk namanya dengan seperti biasa, maka duduknya dengan bersila. Kemudian berikutnya tentang zikir, apa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Setelah sujud kan duduk itu. Bagaimana doanya? Sebutkan di sini hadis walaupun dhaif, ya. Maka di situ ada hadis yang lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif kenapa? Karena di situ ada Habib bin Abi Thabit. Beliau mudallis istilah mustalah hadis, yakni dia melakukan kerancuan dan dia telah mengatakan yakni an-anah. Demikian juga ada Kamil bin Ala At-Tamimi. Ya. Maka riwayat dia ini diingkari oleh Ibnu Adi di Kamil. Demikian juga terjadi perselisihan apakah dia itu hadis ini adalah mausul atau dia itu mursal. Jadi kesimpulan adalah hadis ini adalah dhaif karena di situ ada Habib bin Abi Thabit, dia mudallis dan dia menggunakan lafaz an. Ini demikian. Anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW karena yaqulu baina sajadataini, beliau mengatakan di antara dua sujud, yaitu duduk. Ini yang biasa kita berdoa dengannya. Tapi boleh membaca doa ini. Ya, boleh. Karena itu ada lafaz Allahumma ighfirli ini. Ya, disebutkan di sini beliau mengucapkan zikir di antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah rahmat aku, tunjukkanlah aku, ya, berilah ampunan kepadaku,
Demikian juga yakni keselamatan, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Ini yang biasa dulu kita hafal ketika kecil kan. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawal arba'ah ila Nasa'i, diriwayatkan oleh yang 4, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi. Ila Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, bukan disebutkan Hakim juga. Demikian. Walabdu li Abi Dawud, ini lafaz Abu Dawud, wa sahahu Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan. Tadi sudah kita sebutkan, di sini adalah dhaif. Lalu bagaimana zikir seseorang ketika dia duduk di antara dua sujud? Hadis ini tadi kan dhaif ya. Di situ ada riwayat hadis Hudzaifah bin Yaman sahih, disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Apa doanya? Nabi SAW membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli salas marat au masya'a, 3 kali atau lebih, apa yang dia kendaki. Ini yang dibaca, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau tadi yang disebutkan boleh. Ya, demikian. Insyaallah di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.